Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 IPA 2, marilah sebelum pelajaran fisika kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah sehat semua. Kita doakan teman-teman kita yang masih, jika ada yang sakit segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi dan bisa belajar bareng dengan kita. Udah komplit belum nih? Belum? Di absen dulu aja ya. Oke, absen dulu. Angkat tangan yang di absen, yang datang angkat tangan. Ganjil ini kan? Afifah. Oke, pertama kita bikin dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa sih? Ada yang tahu dulu? Angkat tangan. Kesepakatan kelas itu apa sih? KM ada? KM di sini. Ya, kesepakatan kelas apa? Hasil permusyawaratan anggota kelas yang lain, pendapat lain. Jadi kesimpulannya gini ya. Benar tadi yang disampaikan KM bahwa kesepakatan kelas adalah apa namanya tadi? Hasil dari musyawarah kelas. Tujuannya untuk apa sih? Kita kan kesepakatan kelas punya tujuan nih. Tujuannya untuk apa? Agar proses belajar mengajar kita, Bapak Ibu guru masuk, kalian bisa tertib, bisa langsung mengikuti pelajaran yang terserah semua, kalian pulang dan mendapatkan ilmu. Nah, tujuan kita kan itu kan sekolah kan. Nah, salah satunya benar tadi saya sampaikan bahwa kelas tapi kurang tujuannya. Jadi kesepakatan kelas adalah kesepakatan. Dah, waktu habis. KM silakan ke depan. KM ke depan. Ya, oke. Semua lihat ke depan semua dulu. KM akan membacakan kesepakatan kelas kita. Tolong kalau ada yang keberatan angkat tangan. Tapi kalau nggak ada yang keberatan berarti ini adalah kesepakatan kelas kita, budaya positif kita yang akan kita pakai terus nanti sampai 1 tahun. Ya, silakan kan. Disebutin namanya boleh. Contoh Radit apa gitu. Radit wajib piket siap. Udah. Oke, semua sepakat dengan yang ada di depan? Sepakat ya. Kalau nggak ada yang sepakat apa tadi kita udah sepakat membuat ini. Ketua kelas tadi sudah membacakan. Nah, makanya ini harus kita apa namanya? Kita sepakat bersama-sama. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Itu. Oke, lanjut. Kesepakatan kelas sudah kita bikin. Nah, lanjutnya Bapak ingin mengemukakan tujuan belajar kita pada hari ini ya. Kita belajar pada hari ini untuk mempelajari apa sih? Ada yang tahu? Materi kita adalah teori kinetik gas. Tampilan video kalian itu nanti akan menjelaskan teori kinetik gas dalam perhitungan sehari-hari secara kritis. Yang kedua melalui diskusi. Jadi kalian bisa diskusi nanti di pembelajaran teori kinetik gas ini. Kalian bisa merencanakan percobaan menerapkan teori kinetik gas secara aktif dan komunikatif. Yang ketiga melalui kerja kelompok bersama-sama. Siswa dapat melakukan percobaan dan presentasi hasil tentang penerapan konsep teori kinetik gas dengan penuh tanggung jawab dan percaya. Nah, ini bisa dibaca ya.
selamat bertemu kembali dalam modul pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa tetap semangat belajar ya. Jadi di fisika ini salah satu pembiasaan agar kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah makro dan mikro. Jadi teori kinetik gas, namanya apa? Gas kan? Gas itu adalah sesuatu yang mikroskopik, sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, di sini kalian akan ketemu itu mempelajari sesuatu yang nggak kelihatan itu caranya gimana? Apakah dengan pendekatan nanti kita praktek? Apakah kalian baca literatur dan lain sebagainya? Nanti akan Bapak jelaskan di pembelajaran kali ini ya. Jadi betapa hebatnya pelajaran fisika ini karena fisika akan teori-teori baru yang belum terungkap. Contoh, kalian pernah dengar namanya pegol lubang hitam? Ya, pernah dengar namanya penjelasan wawancara. Orang-orang kinestetik membuat percobaan, orang-orang visual membuat film dan lain sebagainya. Itu nanti akan kalian lakukan atau kalian bikin suatu produk tertentu setelah mempelajari teori ini. Oke, lanjut ke tadi yang link tadi. Ini kesepakatan kita sudah. Balik lagi ke link, sudah. Sekarang kalian cek pretest TKG. Tes gaya belajar dulu. Balik lagi ke tes gaya belajar. Udah ketemu seperti ini tampilannya? Ya, oke, start. Ada 11 pertanyaan, tolong dijawab. Ini nggak ada benar salah ya. Adanya apa? Bapak pengen menggali potensi kalian. Sebenarnya kalian itu tipe belajarnya, profil belajarnya seperti apa gitu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Paling belakang ada kan, paling bawah kan? Ada ya? Sudah muncul nih. Tipe belajarmu adalah visual. Dapat 1. Nanti kita kelompok ya. Habis ketemu nanti berkelompok sesuai dengan partainya masing-masing. Partai visual, partai auditorik. Ini nggak ngomong apa-apa. Kita cuma akan menggali tipe belajar. Sama aja. Grup ini ngomong apa? Itulah kemampuan kalian. Orang-orang visual dia itu, tapi mah kebalik ya, harusnya yang jawab itu ini. Kan tadi Bapak ngomongnya apa? Lampu pertama hidup terus, lampu kedua nyala hidup, nyala hidup. Apa bedanya nyala sama hidup? Sama aja. Itu tipe-tipe orang auditorik, harusnya pindah kamu auditorik itu. Saya tahu pertanyaan. Nah, karena udah tahu. Berarti kalau belum tahu, berarti masih relevan ya jawaban ini ya. Nah tuh, ada besi 1 kilo dan kapas 1000 gram. Berat mana? Nah, ini karena udah pernah dengar ya semua ya. Gitu. Nah, contoh lampu tadi kalau memang kalian belum pernah mendengar, pasti orang-orang visual lebih ke matanya kan. Padahal nggak didengerin Bapak ngomong nyala hidup itu nggak didengerin, dia lihatnya lebih ke konsen ke tangannya kan. Itu orang-orang visual. Tapi kalau orang auditorik, nyala hidup. Iya kan? Nah seperti itu tuh. Itu adalah model gaya belajar. Sip, lanjut. Selanjutnya dibuka lagi link tree tadi. Ya, nah tadi kan udah tes gaya belajar kan. Selanjutnya ini pretest PKG atasnya ya. Pretest PKG atasnya. Oh benar. Ini jangan dulu. Kita lanjut ke minat dan gaya belajar. Ya.
Silakan minat dan gaya belajar diisi sesuai dengan yang tadi kalian peroleh tadi. Namanya udah Bapak tampilkan di situ, tinggal klik. Gaya belajarnya apa, minatnya apa? Apakah kesenian, apakah sains, apakah olahraga? Ya, silakan diisi. Orang-orangnya tuh. Muhammad Rasyad ternyata orang audio torik. Minatnya apa? Olahraga. Karisa, anak visual, kesenian prakarya. Nur Ahmad, visual, kesenian prakarya dan lain sebagainya. Berarti ada yang belum jawab berapa orang nih? 2 ya? Tolong 2 orang ditulis. Dicek aja tuh yang belum jawab. Siapa? Ya. Nah, dari sini kalian ketahuan bahwa rata-rata berarti anak audiotorik itu rata-rata seninya apa? Bisa disimpulkan nggak anak audiotorik itu? Ternyata beda-beda juga ya. Auditorik ada yang senang olahraga, auditorik sains, auditorik olahraga. Jadi hubungan gaya belajar dan minat itu berbeda ya. Berbeda ternyata. Nah, nanti minat itu berdasarkan macam-macam, nanti tugasnya juga berbeda. Oke, ada pertanyaan dari sini, paham? Kita udah memetakan, jadi oh ternyata teman sejenis saya itu sih ABC. Ketahuan kan? Bukan jenis kelamin, kalau jenis kelamin udah kelihatan dari luarnya. Tapi kalau jenis apa? Jenis gaya belajarnya kalian udah ketahuan. Oh ternyata teman saya itu ini. Berarti nanti kalau saya belajar sama dia nih, kita lebih chemistry-nya lebih klop, lebih dapat karena kita sama-sama anak visual. Nah, seperti itu ya. Oke? Udah ya, udah ada pengetahuan baru kan? Nah itu teman-teman kalian nih ternyata, oh teman-teman saya ternyata ini gitu. Nanti Bapak bagi kelas 3 bagi auditorik visual aja lah biar enak nih. Anak auditorik satu kelas, IPA 1 auditorik semua, IPA 2 visual semua. Jadi biar gurunya enak karena Bapak jelasinnya beda-beda. Ketika auditorik ngomongnya harus kenceng. Kalau anak kinestetik Bapak harus lari biar paham kan kayak gitu tuh. Ya. Kita udah memetakan minat kalian. Itu namanya adalah pendidikan berdiferensiasi. Jadi kita lahir di dunia ini beda-beda, tapi pasti ada yang sama. Sama apa tadi kalau di sekolah? Profil atau gaya belajar. Dengan gaya belajar masing-masing kita kembangkan dengan potensi kita kembangkan dengan media belajar yang tepat. Insya Allah hasilnya nanti menjadi lebih maksimal. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Kita udah kesepakatan kelas kita udah menggali potensi kita sehingga kita tahu kita profil belajarnya udah, minat kita juga udah. Udah? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Udah. Oke, lanjut. Kita masalah materi nanti sambil belakang ya. Kalau nggak selesai berarti minggu depan. Lanjut, kita kembali ke inti dari pembelajaran kita, yaitu apa tadi? Kita akan mempelajari tentang teori kinetik gas. Nah, belajar yang bagus, tingkat belajar yang paling tinggi itu kalian tahu nggak? Menghafal itu belajar nggak? Belajar, tapi tingkat paling rendah itu menghafal. Tingkat paling rendah. Nah, mengapa kadang-kadang rumus ditulis di kotakin biar apa tuh? Biar ketika rumusnya lupa kalian masih inget kok. Kotaknya itu kan berarti menghafal itu tingkat paling rendah kan? Tingkat paling tinggi belajar itu apa? Betul, mengajar. Kalau kalian udah bisa mengajarkan ke orang lain berarti ilmu kalian tinggi karena dia udah pede, udah menguasai materi, dia berani mengajarkan. Benar. Jadi tingkat tertinggi dari belajar adalah dia bisa mengajarkan ilmunya ke orang lain. Nah, daripada itu maka kalau zaman dulu kan belajar itu gurunya ceramah dulu gitu kan? Gurunya ceramah dulu, terus kalian merangkum. Kalau di fisika sekarang bawa balik. Ini bapak akan membalik kelas, namanya apa? Flip classroom. Kelasnya dibalik.
kalian harus ketemu dulu masalahnya, baru nanti akan Bapak kuatkan di pemahaman konsep. Caranya gimana? Yuk, dibuka lagi Linktree. Kita buka namanya pretest PKG. Ya, silakan yang tes PKG kalian isi dulu, nanti nilai akan keluar. Dengan ini nanti kita akan bahas nih. Ternyata yang kalian belum paham apa sih? Ya. Waktu 10 menit. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Ya, udah. Oke. Tolong kasih masukan tentang metode ini. Metode seperti ini kalian seneng nggak sih? Coba salah satu. 2 orang coba. Atau apa yang harus ditingkatkan dengan metode kita belajar seperti ini? Dikit paling karena waktunya kurang cepat ya. Berarti masukan buat Bapak nanti waktunya harus lebih ya. Oke, waktu oke. Yang kedua. Yang kedua, lagi. Nah, itu ya. Jadi mungkin masukannya tadi waktunya harus lebih banyak, tapi metode ini berarti kalian setuju ya, real time seperti ini kalian bisa langsung lihat. Tapi ya itu, misalkan AC dia, waduh, nah, saya kok ini seperti ini, ya, mungkin yang AC keberatan ya saya. Ya kalau dia keberatan berarti harus lebih belajarnya lebih, ya susul tuh rasa Bapak. Nanti matanya kalian harus lebih. Ya, jadi ada plusnya, ada minusnya. Minusnya apa? Ketika kalian merasa nggak siap, nilainya kurang bagus, langsung tampil. Tapi kalau anak yang percaya diri, nilainya bagus, bisa juga langsung tampil. Maka berlomba-lombalah belajar dulu di rumah nanti sebelum ada kuis yang seperti ini. Ya, oke, kalian udah paham? Ada pertanyaan dengan materi ini? Gak ada? Karena waktunya tinggal 5 menit lagi, udah mau habis. Udah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita untuk materi kegiatan ini selanjutnya akan kita akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih kalian udah bagus banget, udah luar biasa mencoba hal-hal baru yang kalian semoga bisa meningkatkan potensi belajar kalian ya. Nanti di kesempatan yang akan datang Bapak kembangkan lagi untuk tipe ini nanti seperti apa. Yang jelas nanti ada penugasan. Tugasnya itu adalah membuat rangkuman dari materi kali ini yang anak-anak auditorik berarti membuat podcast dan lain sebagainya. Anak-anak visual adalah membuat film dan lain sebagainya sesuai dengan profil kalian masing-masing. Jadi membuat produk sesuai dengan potensi kalian masing-masing tentang teori kinetik gas. Nah, ini teori kinetik gas sudah kalian pelajari seperti ini. Lanjut kita ke penutup ya. Nah, di penutup kalian nanti bisa mempelajari ini yang tadi. Di sini di pretest tadi ada isokorik isobarik nggak? Ada kan? Apa sih bedanya isokorik isobarik? Adiabatik, isotermal. Isokorik apa isokorik? Isokorik. Korik itu artinya suhu kan? Volume kan? Jadi adalah isokorik itu berarti gampangnya adalah isokorik berarti ketika volumenya konstan. Isotermal itu apa? Suhu ya. Ketika suhunya konstan. Itu adalah keadaan-keadaan khusus. Ada nanti isobarik adalah saat tekanan konstan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga untuk pembelajaran yang akan datang kita pelajari lagi lebih banyak tentang materi teori kinetik gas. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Gak ada pertanyaan lagi? Ya.
Sehat semua untuk kita semua, hati-hati di jalan pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi dari modul 2 dan harian refleksi dari aksi nyata pembelajaran di kelas yang menggunakan RPP yang terintegrasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mungkin dari yang pertama adalah refleksi dari modul 2.2. Ada 3 hal menarik yang saya pelajari di modul 2.2 ini. Yang pertama adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Yang kedua adalah pengelolaan diri, yaitu mengelola emosi dan melatih fokus. Dan yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu keterampilan untuk berempati. Mungkin dari yang pertama yaitu mindfulness atau kesadaran penuh. Sepengetahuan saya setelah membaca modul 2.2 ini adalah kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi dengan rasa ingin tahu dan kebaikan. Itu adalah definisi dari mindfulness atau kesadaran penuh yang saya pahami setelah membaca modul 2.2 ini. Selanjutnya adalah pengelolaan diri, yaitu mengelola emosi dan melatih fokus. Bagaimana harus bertindak menyikapi ketika kita sedang menghadapi masalah dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Salah satunya adalah dengan mengelola waktu dengan baik dan bersikap positif dalam setiap tindakan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau keterampilan berempati, yaitu adalah mengenali secara mendalam tingkat emosi yang dihadapi dan dapat mengidentifikasi jenis emosi yang dialami. Contohnya, saya kecewa, saya sedih, saya bahagia, dan yang lainnya. Itu merupakan definisi dari kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Itu adalah 3 hal yang saya ketahui setelah saya mempelajari modul 2.2 ini. Selanjutnya adalah 2 hal penting yang saya pelajari untuk modul ini. Yang pertama itu adalah teknik stop. Jadi stop itu merupakan teknik berhenti pada apa yang sedang dilakukan. Berhenti sejenak dan mengambil momen penting untuk meningkatkan kembali sehingga pikiran yang tadinya lelah, tadinya capek bisa menjadi fresh kembali. Untuk stop ini merupakan akronim dari huruf STOP. S adalah stop, artinya berhenti, hentikan apapun yang sedang dilakukan, ambil jeda sejenak. Yang kedua, take a breath, yaitu tarik nafas dalam, sadari nafas masuk dari nafas keluar, rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2-3 kali, nafas masuk, nafas keluar, itu adalah T. Selanjutnya O adalah observe, yaitu amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda, amati sensasi yang Anda rasakan pada tubuh Anda, amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan dengan intensitas yang disadari atas keinginan belajar dan kebaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah P, yaitu proceed, di mana artinya dalam bahasa Indonesia adalah lanjutkan. Latihan selesai, bawalah perasaan yang lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih positif dalam melanjutkan aktivitas selanjutnya. Itu adalah teknik dari stop. Selanjutnya 2 hal penting tadi. Yang pertama tadi stop, yang selanjutnya adalah pendidikan sosial emosional. Jadi pembuatan keputusan yang bertanggung jawab,
yang dapat dibutuhkan adalah kejujuran dan keterbukaan dalam mengevaluasi setiap permasalahan dan melatih kesadaran penuh melalui kerangka kerja PONS. Nah, itu adalah dua hal penting yang saya pelajari. Selanjutnya saya sedikit refleksi tentang pembelajaran saya tadi di kelas, yaitu RPP, terintegrasi antara pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang saya rasakan setelah saya melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa ada sesuatu yang baru dalam gaya saya mengajar, yang mungkin tadi saya mengeneralisir semua siswa dengan membuat konten, membuat produk yang sama. Setelah saya mempraktekkan RPP ini, saya bisa menemui hal yang baru. Saya membagi kelas berdasarkan profil belajarnya, saya memberi tugas siswa berdasarkan profil belajarnya, dan saya menerapkan pendidikan sosial emosional ini ke dalam tahap-tahap dalam RPP saya. Itulah refleksi yang sudah saya lakukan di aksi nyata modul 2.2 ini. Terima kasih dari saya, Yafid Mubarok, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Serang. Salam dan bahagia.